Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seluruh teman-teman, para ustadzat, asatidz, musyrif, musyrifah, santri-santri, dan teman-teman dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari Jumat ini kita bertemu lagi dalam kajian dakwah online. Tema kita pada hari ini adalah ridha terhadap ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tema ini diambil teman-teman sekalian karena beberapa waktu terakhir ini kita mendengar banyak sekali berita-berita kematian, mulai dari berita-berita wafatnya para orang tua di keluarga besar Maskan Hufad maupun berita wafatnya para sahabat teman-teman yang terkena COVID-19. Tema ini diambil juga teman-teman sekalian karena kemarin beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan kabar, saya ikut dalam sebuah grup anak-anak yang punya kelainan langka. Jadi anak ini meninggal dunia secara mendadak karena tersedak memakan buah. Kemudian anak itu tersedak dan akhirnya berhasil diselamatkan oleh dokter. Maksudnya buahnya bisa dikeluarkan, tapi anak itu kemudian meninggal dunia masih usia 6 tahun. Jadi berita-berita wafat itu membawa kesedihan tersendiri untuk Uma pribadi, dan Uma yakin teman-teman di sini kita masing-masing diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian yang berbeda-beda. Oleh karena itu, tema kita pada hari ini adalah ridha terhadap ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu perjalanan hidup manusia ini terkadang tidak selalu seperti yang kita harapkan. Terkadang kita harus melewati jalan yang terjal setelah sebelumnya kita melewati jalan yang landai. Terkadang kita harus banyak mengeluarkan air mata. Akhir-akhir ini Uma pribadi banyak mengeluarkan air mata. Terlebih 1 bulan yang lalu ayah baru wafat. Dan Uma yakin semua dari teman-teman di sini juga mengalami ujiannya sendiri-sendiri. Kadang hari-hari kita nggak melulu soal bahagia dan tawa, tapi hari-hari kita juga banyak dengan air mata, banyak dengan duka, banyak dengan rasa sedih. Itu yang terjadi dalam kehidupan manusia. Teman-teman lihat dalam surah Al-Anbiya ayat ke-35, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilainal turja'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati, dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan menguji kamu dengan kebaikan sebagai sebuah cobaan, dan hanya kepada Allah lah tempat kamu dikembalikan. Jadi manusia hidup ini tidak pernah lepas teman-teman sekalian dari berbagai macam ujian demi ujian, baik ujian bahagia maupun ujian-ujian kesedihan. Itu memang sunatullah akan terjadi dalam kehidupan kita. Baik teman-teman sekalian, melihat surah Al-Anbiya ayat 35 yang tadi Uma bacakan, kita lihat bagaimana Ibnu Katsir menafsirkan tentang ayat ini. Beliau mengatakan, Allah menguji kalian terkadang dengan musibah, terkadang dengan nikmat, untuk melihat siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bersabar dan siapa yang berputus asa. Jadi sunatullah seperti itu, selalu bergilir kehidupan manusia, roda berputar, kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Itulah bagaimana Allah mentakdirkan kehidupan kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, karena Allah ingin lihat siapa yang terbaik amalannya di antara kita. Terkadang teman-teman sekalian, ada di antara kita ketika Allah berikan berbagai macam ujian-ujian kesedihan, ujian-ujian yang membuat kita down, ujian-ujian yang membuat kita terpuruk. Terkadang ada sebagian dari kita yang marah terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, alias kita tidak ridha, tidak menerima dengan ketentuan Allah. Kita menganggap Allah jahat pada kita. Kita menganggap Allah berbuat tidak adil kepada kita. Bahkan lebih parahnya, ada orang-orang yang menganggap bahwa Allah berbuat zalim kepadanya. Ia marah, meninggalkan Allah, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang berpikir dengan seperti ini berarti dia menyakiti Allah. Padahal Allah sama sekali tidak tersakiti, tidak
mendapat kerugian apapun dengan perbuatan kita. Justru kitalah yang rugi ketika kita marah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allahus Samad, Allah tempat kita bergantung, Allah tempat kita memohon segala macam pertolongan. Baik, teman-teman semua, ketika menyikapi berbagai macam ujian yang silih berganti dalam kehidupan kita, maka ada satu ayat yang sebenarnya bisa menghibur kita untuk senantiasa beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, untuk menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ada dalam surah Al-Baqarah 216 sebetulnya. Ayat ini sebenarnya ayat yang menghibur kita dan ayat yang membuat kita berhusnuzon, berprasangka baik selalu kepada Allah Subhanahu wa taala akan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah 216? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa 'asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu nggak suka sesuatu. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu amat baik bagimu. Dan sebaliknya, boleh pula kamu menyukai sesuatu, padahal itu amat buruk bagimu. Allah mengetahui sementara manusia tidak mengetahui. Jadi, kita lihat bahwa ayat yang tertera dalam surah Al-Baqarah 216 ini adalah ayat yang memiliki hubungan yang sangat erat dengan prinsip keimanan, yaitu iman kepada qada dan qadar, iman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Tahu bahwa semua yang terjadi merupakan ketentuan Allah dan semua yang terjadi adalah baik, teman-teman sekalian. Kita lihat, teman-teman sekalian, bahwa menurut kita, ketika ada sesuatu terjadi kepada kita, hari ini kita melihatnya itu sesuatu yang nggak baik untuk kita. Padahal ada hikmah di balik itu. Kita lihat bagaimana kisah para nabi yang tidak mengenakkan, tapi ternyata ada hikmah setelah itu. Kita lihat kisah contoh Nabi Musa alaihissalam dengan ibunya. Teman-teman lihat, dan teman-teman rasakan bagaimana kalau teman-teman jadi ibundanya Nabi Musa alaihissalam. Pada saat itu di masa Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun pada saat itu hendak membunuh bayi laki-laki hidup-hidup. Maka yang dilakukan oleh ibu Musa alaihissalam mengalirkan anak bayinya itu ke dalam sebuah keranjang dan dialirkan di atas air laut. Bayangkan seorang ibu, nggak ada seorang ibu yang tega melepaskan anaknya begitu saja. Tapi ibunda Nabi Musa alaihissalam melakukan hal tersebut. Apakah enak? Tentu saja tidak enak. Perasaan yang tidak enak. Anak bayi ditinggalkan sendiri di atas keranjang, dialirkan di atas laut. Sesuatu yang tidak enak. Sesuatu perasaan yang hanya berserah saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat apa yang terjadi setelah itu, bertahun-tahun kemudian baru kita lihat ada hikmahnya. Bahwa Nabi Musa alaihissalam ada hikmahnya, pada akhirnya dibesarkan di dalam kehidupan seorang raja di Mesir, dan akhirnya menjadi seorang nabi yang sangat luar biasa. Tapi harus melewati kisah yang pedih terlebih dahulu seperti itu. Kita lihat pula bagaimana kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Tidak enak, teman-teman sekalian. Nabi Yusuf alaihissalam itu dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, oleh abang-abangnya. Bahkan dikatakan saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam ini mengatakan pada ayah mereka, Nabi Yakub alaihissalam, bahwa Nabi Yusuf alaihissalam telah dimakan oleh serigala. Nabi Yusuf alaihissalam pada akhirnya harus jauh dari orang tuanya dan kemudian difitnah oleh seorang wanita cantik yang namanya Zulaikha, masuk penjara dan sebagainya. Akhirnya kehidupan endingnya adalah baik. Sesuatu yang tidak mengenakan awalnya, tapi kita lihat ada hikmah setelah itu. Kemudian kita lihat juga kisah bagaimana Ummu Salamah radhiyallahu anha. Suaminya meninggal dunia, teman-teman sekalian. Kesedihan yang sangat luar biasa. Namun Nabi Muhammad SAW mengajarkan sebuah kalimat kepada Ummu Salamah. Apa kalimatnya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kalimat tersebut digabungkan atau ditambahkan dengan kalimat, ya Allah, gantilah musibah yang menimpaku. Dan kemudian berikanlah ganti yang lebih baik daripada itu. Jadi semua orang melewati hal yang susah dulu, semua orang melewati hal yang sedih dulu, semua orang melewati hal yang membuat dia terluka dulu. Setelah itu lihat bagaimana balasan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang mampu melewati masa-masa sulit ini. Begitulah teman-teman sekalian, teman-teman lihat dalam surah An-Nisa ayat 19 ada kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Mungkin kamu tidak menyukai sebuah perkara, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak kepadanya. Begitu teman-teman sekalian, sebelum kita lanjut, saya ingin bercerita dulu bahwa
Ayah Uma meninggal secara mendadak ketika tidur yang menyebabkan trauma kepada diri Uma sendiri. Jadi sekarang kalau tidur sama anak-anak itu selalu tiap malam itu ngecek, "Nih anak masih bernafas nggak ya?" Kemudian pagi-pagi kalau anak-anak itu bangun, pada akhirnya Uma bersyukur kepada Allah karena dikasih sebuah kehidupan. Jadi sesuatu yang tidak mengenakan, yang terjadi pada diri Uma ataupun pada teman-teman semua yang menyebabkan kita trauma, kita sedih, sampai hari ini Uma juga masih nangis, sampai hari ini Uma juga masih belum bisa melihat barang-barangnya papa gitu ya. Tapi ternyata kita lihat, ketika seseorang ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka lambat laun kita akan paham apa maksud Allah ketika memberikan sebuah kesedihan, sebuah ujian, kehilangan, sebuah rasa down kepada kita. Nanti biasanya kita akan memahami bahwa apa yang Allah takdirkan semuanya adalah baik untuk kita. Begitulah teman-teman semua. Berikutnya, kita akan lihat bagaimana takdir Allah Subhanahu wa taala tidak bisa ditukar-tukar. Ada nasihat yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada sahabat kecilnya namanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah kepada Abbas yang meyakinkan kepada kita semua mengenai takdir Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diganggu-gugat. Dan tugas kita sebagai manusia adalah menjalani takdir Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan ridha terhadap ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, teman-teman sekalian? Beliau menasihati, "Wahai Ibnu Abbas, ingatlah sesungguhnya seandainya semua umat bersatu untuk memberikan manfaat, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat apapun selain yang telah ditakdirkan Allah untukmu. Dan seandainya bila mereka bersatu untuk membahayakanmu, mereka tidak akan membahayakanmu selama sama sekali kecuali apa-apa yang telah ditakdirkan oleh Allah kepadamu." Maka artinya keyakinan ini telah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa oleh Rasulullah kepada Ibnu Abbas bahwa semua takdir Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diganggu gugat. Kalau Allah sudah mentakdirkan sesuatu, itu terjadi. Kalau Allah memberikan kebaikan kepada kita, orang lain berusaha menghalangi, tidak mungkin terjadi. Sebaliknya juga begitu. Kalau ada orang membahayakan kita, kata Allah tidak bisa terjadi, maka tidak akan bisa terjadi. Jadi tugas kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala adalah menjalani skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang, teman-teman sekalian, kita akan membahas apa sih hikmah Allah menetapkan ujian-ujian dalam kehidupan kita. Apa hikmah Allah menetapkan musibah-musibah dalam kehidupan kita? Apa hikmah Allah membuat kita menangis, Allah membuat kita bersedih, Allah membuat perasaan kita tidak enak dalam menjalani hari-hari, ujian-ujian yang Allah berikan, apa hikmahnya? Hari ini kita akan membahas beberapa hikmah Allah menetapkan musibah-musibah untuk kita semua. Kenapa Allah tidak membiarkan kehidupan kita tenang, bahagia, datar begitu saja, tapi Allah membuat kehidupan kita kayak roller coaster. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah, kadang kita tertawa, kadang kita menangis, kadang kita bahagia, kadang kita bersedih. Apa hikmahnya? Maka kita lihat teman-teman sekalian, hikmah Allah menetapkan musibah kepada kita yang membuat kita harus menerima ridha terhadap ketentuan Allah apapun itu. Tugas kita hanya menjalani saja sampai akhir nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah Allah menetapkan musibah yang pertama, musibah itu adalah sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala karena Allah lihat siapakah yang mampu bersabar di antara kita. Seseorang tidak akan teruji keimanannya kalau tidak diberikan ujian demi ujian. Sebagaimana kalau kita sekolah, guru tidak akan pernah tahu kualitas diri kita kalau tidak diberikan ujian demi ujian. Begitu pula dengan kehidupan kita, sahabat-sahabat sekalian, musibah itu hadir sebagai ujian karena Allah ingin lihat siapakah yang mampu bersabar di antara kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hikmah Allah menetapkan musibah kepada kita, sahabat sekalian, untuk membersihkan hati manusia supaya lepas dari sifat-sifat yang buruk. Karena ketika musibah datang, maka segala kesombongan, ujub itu akan berubah menjadi ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak? Terkadang kalau kita gembira, kita kaya raya, kita sehat, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Allah sudah memberikan sakit misalnya kepada kita, Allah berikan ujian kematian pada salah seorang keluarga kita, Allah berikan kita ujian bangkrut misalnya atau ujian-ujian kesedihan apapun, maka itu akan membuat kita terlepas dari sifat buruk yang berupa kesombongan dan ujub menjadi ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmahnya yang kedua. Hikmah yang ketiga, kenapa Allah memberikan musibah dan ujian kepada kita teman-teman sekalian, agar iman seorang mukmin menjadi kuat,
Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi kuat bahwa segala sesuatu tidak ada yang abadi. Orang tua kita tidak abadi. Orang-orang yang kita cintai tidak abadi, tidak bisa bersama-sama terus bersama dengan kita atau menolong kita. Harta kita juga tidak abadi. Posisi segala macam tidak ada yang abadi. Yang abadi adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka musibah itu Allah berikan kepada kita agar iman kita menjadi kuat, agar kita tahu satu-satunya tempat kita bisa bersandar, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga, hikmah dari ujian yang hadir dalam kehidupan kita adalah agar iman kita sebagai seorang mukmin semakin kuat. Kemudian yang keempat, hikmah ketika Allah berikan musibah kepada kita, sahabat sekalian, musibah menunjukkan kuatnya Allah dan lemahnya manusia. Allah bisa berkehendak apapun yang Allah inginkan. Sebaliknya kita tidak memiliki daya upaya sekecil apapun. Jadi, hikmah kenapa Allah kasih musibah untuk kita, supaya kita sadar betapa maha kuat dan maha besarnya Allah dan lemahnya kita. Kita nggak bisa apa-apa. Kita tidak berdaya apa-apa. Ketika Allah sudah berkehendak apapun, tugas kita hanya menjalani saja. Kita hamba Allah yang begitu lemah, sementara Allah begitu kuat. Yang kelima, kenapa sih Allah kasih musibah-musibah dalam kehidupan kita, teman-teman sekalian? Karena dengan adanya musibah, kita jadi semangat terus untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan minta sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bangun di sepertiga malam terakhir untuk merintih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berdoa dengan khusyuk. Terkadang kalau kita dikasih bahagia, dikasih sehat, dikasih seluruhnya lancar, doa kita nggak khusyuk. Tapi kalau kita dikasih sedih, kalau kita dikasih down, kalau kita dikasih rapuh, maka pada saat kita berdoa, kita akan menikmati doa itu karena kita memerlukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kemudian yang keenam, kenapa sih Allah harus kasih musibah dalam kehidupan kita, harus kasih kesedihan dalam kehidupan kita? Maka hikmahnya adalah musibah itu akan membangunkan seseorang yang sedang lalai. Selama ini lalai, selama ini santai-santai dalam jalani hidup, maka musibah membangunkan kita yang sedang lalai untuk bersungguh-sungguh dalam menjalankan kehidupan ini dengan penuh arti. Untuk sungguh-sungguh mencintai orang-orang sekitar kita dengan sepenuh hati, untuk sungguh-sungguh memberikan manfaat kepada orang lain misalnya. Jadi yang keenam, musibah itu membangunkan seseorang yang sedang lalai. Kadang kita harus dikasih sakit dulu, baru kita bisa menghargai arti sebuah kesehatan. Kadang kita harus dikasih orang yang kita cintai meninggal dulu, baru kita menyadari betapa pentingnya orang-orang itu di sekitar kita. Betapa pentingnya untuk kita berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita sebelum kita menyesal. Misalnya begitu. Yang ketujuh, kenapa sih Allah kasih musibah kepada kita? Yang mana kita harus ridho terhadap ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu baru dirasakan, yang ketujuh, nikmat itu baru dirasakan kalau kita mengetahui lawannya. Kita baru merasakan nikmatnya sehat kalau kita sudah mendapatkan sakit. Uma sering bercerita tentang ini. Dulu Uma ngelihat anak Uma 1, 2, 3 sehat ya biasa aja. Tidak sesuatu yang sangat disyukuri. Tapi begitu melihat Sulaiman Allah kasih kelainan genetik, dan pada saat awal-awal kelahirannya nggak bisa nangis, pada saat awal-awal kelahirannya menelan juga agak sulit sehingga harus pakai selang. Jadi baru merasakan nikmatnya sehat, nikmatnya kalau bayi itu menangis, nikmatnya kalau bayi itu bergerak, karena dikasih oleh Allah ujian anak yang punya kelainan genetik. Jadi lebih banyak bersyukur. Sekarang jadi lebih bersyukur tentang arti kehidupan ketika papanya Uma meninggal dunia misalnya. Jadi bersyukur setiap bangun pagi bisa hidup lagi, bisa bernafas lagi, ngeliat anak-anak, ngeliat ibu, ngeliat orang-orang yang kita cintai bangun pagi, itu bisa hidup lagi, itu bersyukurnya luar biasa. Itu semua bisa dirasakan ketika kita pernah merasakan lawannya. Kita bisa merasakan nikmatnya sehat kalau kita pernah sakit. Kita bisa merasakan nikmatnya kebersamaan kalau kita pernah merasakan kesepian. Kita pernah bisa merasakan kebahagiaan bersama orang-orang yang kita cintai kalau kita pernah merasakan kehilangan. Begitu teman-teman sekalian. Jadi, kenapa Allah kasih musibah dalam kehidupan kita? Hikmahnya yang ketujuh adalah nikmat itu baru bisa dirasakan kalau kita mengetahui lawannya. Yang kedelapan, hikmah Allah memberikan musibah kepada kita, teman-teman sekalian, karena dengan adanya musibah yang Allah berikan kepada kita, maka kita menjadi orang yang lebih berempati, lebih bersimpati, lebih mengasihi sesama. Kalau kita dikasih bahagia terus, dikasih nikmat terus, nggak terbentuk rasa simpati dan empati kita. Tapi kalau kita dikasih ujian-ujian kesedihan oleh Allah, maka kalau ada orang lain mengalami
kejadian yang serupa, kesedihan yang serupa, kita bisa merasakan kesedihan itu dan kita bisa berempati dan kita bisa menolongnya. Maka musibah itu mengasah hati kita untuk lebih lembut, untuk lebih peka, teman-teman sekalian. Kemudian yang ke-9, kenapa sih Allah harus kasih musibah dalam kehidupan kita? Karena musibah itu adalah jalan hidayah. Banyak sekali orang-orang yang berubah loh ketika Allah kasihkan ujian kesedihan untuknya. Coba lihat di sini, ada ratusan para penghafal Quran. Sebagian besar menghafalkan Quran ketika ada kejadian dalam kehidupannya. Rata-rata kalau ditanya, kenapa menghafalkan Quran? Ayah saya baru meninggal sebulan lalu, ibu saya meninggal, atau adik saya meninggal, atau ada kejadian sedih dalam hidupnya, yang membuat itu menjadi jalan hidayah baginya untuk menghafalkan Quran. Karena nggak sempat berbakti selama hidup bersama dengan orang tua, tapi ketika orang tua sudah meninggal, salah satu cara berbaktinya memberikan mahkota kemuliaan dengan menjadi para penghafal Quran. Banyak juga yang begitu. Ya kan, di Maskan Hufat banyak yang seperti itu. Jadi musibah yang terjadi dalam kehidupan kita, teman-teman sekalian, adalah jalan hidayah untuk kita. Banyak sekali kisah-kisah kesedihan di Maskan Hufaz yang Uma tahu, ayahnya tidak ada, ibunya tidak ada, atau nggak pernah ketemu ibunya belasan tahun, atau ada kisah salah seorang santri yang adiknya tergulung ombak, jadi meninggal dunia, dan sebagainya, maka musibah itu menjadi jalan hidayah baginya untuk menjadi anak yang salihah, menjadi anak yang saleh, menjadi seorang anak yang baik, untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa bertemu dengan orang-orang yang dicintai lagi di surga nanti. Kemudian yang ke-10, sahabat sekalian, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada kita? Kenapa sih? Kenapa sih ya Allah harus dikasih kesedihan demi kesedihan? Karena musibah itu adalah ladang pahala, sahabat-sahabat sekalian. Ladang pahala kalau teman-teman sabar, teman-teman ridha terhadap ketentuan Allah, itu menjadi pundi-pundi pahala untuk kita. Dan yang ke-11, kenapa Allah berikan musibah kepada kita? Menunjukkan bahwa dunia itu rendah dan hina. Dunia itu nggak ada apa-apanya. Musibah, kesedihan itu pasti akan terjadi kepada kita, tapi tenang saja, itu tidak berlangsung selamanya. Namanya kesedihan tidak ada abadi, namanya kebahagiaan juga tidak ada abadi. Dunia begitu rendah, sahabat sekalian. Kita ini seperti seorang musafir yang sebentar saja jalan, mengarungi dunia ini, kemudian akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala yang abadi. Jadi, segala macam ujian-ujian musibah yang terjadi dalam kehidupan kita, yang ke-11 menunjukkan bahwa dunia itu rendah dan hina, itu hanya sebentar saja, hanya sementara saja, tapi akan abadi nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, yang ke-12, kenapa Allah kasih musibah kepada kita? Sebelum kita nanti belajar bagaimana cara kita ridho terhadap musibah dari Allah, bagaimana cara kita ridho terhadap takdir dari Allah. Yang ke-12, apa sih hikmah Allah kasih ujian-ujian kesedihan untuk kita? Apa sih hikmah Allah kasih musibah untuk kita? Yang ke-12, Allah Maha tahu yang terbaik untuk hambanya dibanding dengan diri kita sendiri. Allah yang lebih tahu. Allah harus kasih kita miskin mungkin untuk kita belajar untuk tidak sombong. Allah mungkin harus kasih kita sakit mungkin supaya kita bisa menghargai arti kesehatan. Allah kasih kita orang-orang yang kita cintai meninggal dunia dulu mungkin supaya kita tahu bahwa kita hanya bisa bergantung penuh kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Mungkin seperti itu. Dan kita belajar tangguh, belajar sabar, belajar kuat, belajar untuk lebih tawadu, makanya Allah kasih musibah demi musibah. Jadi yang ke-12 tadi hikmah kenapa Allah kasih musibah untuk kita, Allah mengetahui yang terbaik untuk kita, sahabat sekalian. Allah ingin kita sabar, ingin kita kuat, ingin kita matang, ingin kita lebih dekat kepada Allah, ingin kita lebih khusyuk ibadahnya kepada Allah. Allah lebih tahu yang terbaik dibanding dengan diri kita sendiri. Kemudian yang terakhir, kenapa Allah kasih musibah untuk kita? Karena kita tidak tahu akhir urusan kita seperti apa. Kita tidak pernah tahu ending dari kisah kehidupan kita ini seperti apa. Kita tidak pernah tahu ujung dari musibah yang Allah berikan ini apa untuk diri kita. Tapi yang jelas selama kita bergantung penuh kepada Allah, sabar dan ridha terhadap ketentuan dari Allah, maka kita akan baik-baik saja insya Allah. Berikutnya teman-teman sekalian, setelah kita memahami kenapa ya Allah kasih musibah demi musibah untuk kehidupan kita, kenapa ya Allah kasih kesedihan demi kesedihan, kenapa ya Allah kasih kita down, rasa terpuruk, maka setelah kita tahu semua hikmah itu, berikutnya yang harus kita pahami adalah cara kita ridho terhadap takdir Allah. Karena tadi ada jenis orang yang marah-marah ketika diberikan ujian-ujian kesedihan dari Allah SWT, dia tidak terima. Dia mengatakan, kenapa harus saya?
kenapa Engkau tidak adil kepada saya, kenapa Engkau zalim kepada saya, kenapa Engkau jahat kepada saya, ya Allah. Ada sebagian orang yang seperti itu. Ada sebagian orang yang marah, mengamuk, berteriak, tidak menerima kenyataan ketika Allah takdirkan sesuatu yang menurut dia tidak baik. Padahal kata Allah, boleh jadi apa yang menurut kamu tidak baik, itulah yang terbaik untukmu. Maka sekarang kita belajar, teman-teman sekalian, hari ini, cara kita ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan? Kalau dalam kehidupan kita sesuatu yang menyedihkan itu terjadi. Setiap orang punya ujiannya masing-masing kan? Teman-teman lihat dalam surah Al-Baqarah 155. Nggak ada yang lepas dari ujian Allah. Kata Allah, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyyiris sabirin." Allah sendiri yang mengatakan kepada kita semua, teman-teman sekalian, Allah pasti akan menguji kita dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, dan berikan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Yakni ketika diberikan musibah dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, suka-suka Engkau ya Allah. Terserah Engkau ya Allah, mau ngapain aja ya Allah. Karena sesuatu darimu akan kembali lagi kepadamu ya Allah. Dan kita berdoa, hanya saja berikan aku punggung yang kuat untuk bisa memikul semuanya. Berikan aku kesabaran dan ridho dalam menjalani semua takdir-takdirmu. Jadi suka-suka Allah. Suka-suka Allah mau ngasih apa saja untuk kita, teman-teman sekalian. Tugas kita hanya menjalani takdir Allah saja. Sekarang kita akan bahas cara ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya? Pertama, mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tahu apapun yang terjadi sudah Allah takdirkan, telah tertulis di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, Allah telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi apapun yang terjadi, rezeki, maut, jodoh, kebahagiaan, kesedihan, sudah Allah takdirkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Maka beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala menjadi landasan kebaikan dan akan membuat seseorang semakin ridha terhadap setiap cobaan. Bahwa semua yang terjadi sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, sahabat sekalian, landasan setiap kebaikan adalah jika engkau tahu bahwa setiap yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan setiap yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Jadi yang pertama, cara ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala adalah mengimani semuanya adalah bagian dari takdir Allah. Mengimani bahwa semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kita nggak bisa berbuat apa-apa selain menjalani takdir Allah Subhanahu wa taala. Kedua, cara supaya kita ridha terhadap ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwa ada hikmah di setiap cobaan yang Allah berikan. Ada hikmah di balik cobaan. Setiap mukmin dia akan paham bahwa dalam setiap kejadian-kejadian dalam kehidupan kita ada hikmah baik yang akan kita pahami satu hari nanti. Teman-teman lihat dalam surah Al-Mu'minun ayat 115 sampai 116. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu dengan main-main saja dan bahwa kamu tidak dikembalikan kepada kami? Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan selain Allah, Allah yang memiliki arsy yang mulia." Jadi, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kesedihan untuk kita pasti selalu ada hikmah di dalamnya. Termasuk dalam surah Ad-Dukhan ayat ke-38 sampai 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya secara main-main. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan hak, dengan sesuatu yang betul." Ketiga, cara kita ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala adalah ingatlah ujian yang menimpa kita nggak ada apa-apanya. Ingatlah musibah yang ada pada diri kita belum seberapa. Makanya kalau kita diberikan ujian oleh Allah, disuruh kita lihat ke bawah. Masih banyak yang lebih menyedihkan kehidupannya daripada kita. Masih banyak yang kehidupannya lebih menyakitkan daripada kita. Masih banyak kehidupannya yang lebih sulit daripada kita, sahabat sekalian. Jadi jangan mengeluh.
Kalau kita lihat sahabat-sahabat sekalian, apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Musibah yang menimpaku sungguh akan menghibur kaum muslimin. Atau dalam redaksi lain, dalam hadis lain, Rasulullah bersabda, siapa saja yang terasa berat ketika mendapatkan musibah, maka ingatlah musibah yang menimpaku. Ia tentu akan merasa ringan menghadapi musibah tersebut. Jadi kita tahu bahwa musibah terbesar atau ujian terbesar itu memang para nabi dan orang-orang yang solih. Jadi kata Rasul, kalau kalian sedang mendapatkan musibah dalam kehidupan kalian, ingat saja ujian atau musibah yang menimpa Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan begitu kalian akan merasa lebih ringan. Lihat ujian-ujiannya Rasul dari kecil sudah yatim piatu, ditinggal oleh ayah, ibu, paman, kakek, diusir dari tanah kelahirannya sendiri. Sahabat-sahabat yang dicintainya wafat syahid membela agama ini, kehilangan semuanya, harta, kehilangan istrinya, pamannya, dan semua-semuanya. Maka Rasulullah SAW ingatkan, musibah yang menimpaku sungguh akan menghibur kaum muslimin. Jadi jangan merasa terpuruk sendirian, merasa paling sedih sendirian, merasa paling down sendirian. Ada banyak orang yang lebih sedih daripada kita, sahabat-sahabat sekalian. Lihat ke bawah, jangan lihat terus ke atas. Kalau kita menghadapi ujian-ujian sakit, masih banyak yang sakitnya lebih parah daripada kita. Ketika kita diberikan ujian meninggal dunia, seseorang, masih banyak orang yang kehilangannya banyak, teman-teman sekalian. Ada yang kehilangannya sekaligus dalam sebuah kecelakaan baru-baru ini, ada video viral ya, di luar negeri sana, seorang anak muda balapan liar, kemudian menabrak dan menghilangkan nyawa ibu dan seorang anak bayi. Jadi suami ini kehilangan sekaligus istrinya dan juga anaknya. Banyaklah kejadian-kejadiannya teman-teman sekalian yang membuat kita harusnya lebih bersyukur dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian yang keempat, cara kita ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah sahabat sekalian, semakin kuat keimanan seseorang, maka dia pasti akan semakin diuji dan ujiannya semakin besar. Semakin kuat, semakin soleh dia, semakin dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti akan lebih diuji daripada orang-orang lainnya. Maka ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, manusia mana sih yang paling berat ujiannya? Maka Rasul menjawab, para nabi. Kemudian yang semisalnya dan semisalnya lagi. Seseorang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Apabila agamanya kokoh, maka semakin berat pula ujiannya. Apabila agamanya lemah, maka ia akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Seorang hamba akan senantiasa mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah hingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih daripada dosa. Begitulah teman-teman sekalian. Setiap orang akan senantiasa diuji oleh Allah sampai dia berjalan di muka bumi ini dalam keadaan bersih tanpa dosa. Jadi, setelah ujian satu, maka bersiap akan datang ujian berikutnya. Setelah kesedihan satu, maka bersiap akan datang kesedihan berikutnya. Setelah kesedihan nanti gembira lagi. Setelah gembira nanti sedih lagi. Setelah sedih nanti gembira, begitu seterusnya. Hari ini kita tertawa, jangan terlalu bahagia teman-teman sekalian, karena besok kita akan menangis. Hari ini kita menangis, jangan terlalu terpuruk sahabat-sahabat sekalian, karena besok kita akan tertawa lagi. Begitulah hakikat kehidupan seterusnya, sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, cara kita ridha terhadap ketentuan Allah, terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwa dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Apa kata Allah dalam surah Alam Nashrah ya? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya setiap kesulitan itu ada kemudahan. Allah sendiri kok yang menjanjikan, menggaranti, menjamin setiap kesedihan ada kemudahan, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Ya, jadi di sini kita lihat satu kesulitan tidak mungkin mengalahkan dua kemudahan. Artinya akan banyak sekali kemudahan-kemudahan yang Allah akan berikan dalam setiap kesulitan-kesulitan kita. Jadi jangan putus asa, jangan terpuruk, jangan bersedih berlama-lama, karena fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan, setelah kesedihan, ada kebahagiaan, ada kemudahan, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, bagaimana cara kita ridha terhadap ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala yang kita anggap kita nggak suka, yang kita anggap terlalu menyedihkan untuk diri kita, hadapilah dengan sabar. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, sabar dan iman itu adalah bagaikan kepala pada jasad manusia. Oleh karenanya, tidak beriman seseorang jika dia tidak memiliki kesabaran.
Jadi sabar itu harus dimiliki oleh diri kita. Ngomong sabar itu mudah, teman-teman sekalian. Atau kita memberikan orang sabar ya, itu mudah. Tapi ketika pelaksanaannya, ketika sesuatu terjadi menghantam kehidupan kita, maka sabar itu memerlukan pembuktian. Berapa banyak ayat di dalam Al-Quran yang membicarakan mengenai sabar, sahabat-sahabat sekalian. Saking luar biasa susahnya sabar ini dan luar biasa pahalanya bagi orang-orang yang sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu apa sih sahabat sekalian? Sabar itu menahan hati dan lisan dari berkeluh kesah, menahan anggota tubuh dari perilaku-perilaku yang emosional seperti menampar pipi, merobek baju, berteriak-teriak, histeris dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan sabar adalah menahan hati dan lisan dari berkeluh kesah dan menahan anggota badan dari perbuatan-perbuatan yang emosional. Maka sabar itu wajib hukumnya dalam menghadapi segala episode kehidupan yang Allah berikan. Sabar itu wajib dan ridho itu sunnah. Apa bedanya? Apa bedanya sabar dengan ridho, sahabat sekalian? Sabar itu tadi sudah dijelaskan. Sabar adalah menahan diri dari apa yang dilarang oleh syariat dalam menghadapi sesuatu yang kita nggak suka. Kita bisa sih marah, teriak, menghancurkan segala sesuatu bisa, tapi kita tahan. Namanya sabar. Kita bisa sih sumpah serapah, marah-marah bisa, tapi kita tahan. Namanya kita sabar. Tapi ridho itu lebih daripada sabar. Ridho itu apa teman-teman sekalian? Ridho itu tidak ada perasaan sakit sama sekali ketika Allah takdirkan sesuatu kepada diri kita. Perasaan ridho itu perasaan menerima, tidak ada rasa sakit, dan selalu berhusnuzon pada Allah. Itu ridho. Coba kita lihat sahabat-sahabat sekalian ya, mengenai sabar, kita kembali lagi kepada sabar. Banyak sekali di dalam Al-Quran perkara sabar, dan kita diminta untuk sabar, saking sulitnya sabar. Berapa banyak ayat yang berbicara tentang sabar untuk kita bisa menahan anggota tubuh, hati, dan yang lain-lain dalam melanggar syariat. Dalam surah Ali Imran ayat 200 itu salah satu dari sekian banyak ayat yang menyuruh kita sabar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bersabarlah kamu dan kuatkan kesabaranmu. Jadi kata Allah sabar, sabar lagi, terus sabar. Kata Allah sabar dan kuatkan kesabaran. Dan bersiap siagalah dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Atau dalam surah Al-Anfal ayat 46, Allah juga nyuruh kita untuk sabar. Kata Allah apa? Innallaha ma'as sabirin. Dan sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Atau dalam surah Hud ayat ke-115, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan bersabarlah karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang bersabar, orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau menjelaskan wajib bagi setiap orang untuk bersabar terhadap musibah dan tidak mengucapkan perkataan-perkataan yang haram dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang haram ketika dia menghadap musibah tersebut. Jadi nggak boleh kita mengatakan, saya udah nggak sabar lagi, saya udah nggak bisa sabar lagi ya Rob. Nggak boleh teman-teman sekalian. Karena kalau kita mengucapkan, saya udah nggak sabar lagi, seperti itu, maka artinya saya sudah tidak mau melakukan kewajiban lagi ya Rob. Karena tadi sabar itu adalah wajib teman-teman sekalian. Ya, jadi kita ketika mendapatkan ujian-ujian dari Allah, kita diminta untuk sabar dan kita harus tahu bahwa ridho itu di atasnya sabar. Ridho itu tidak ada rasa sakit sama sekali. Jadi kalau ditanya lebih utama mana, sabar atau ridho, tentu lebih utama lebih utama ridho dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ridho itu adalah sikap menerima sepenuh hati, tulus menerima dengan lapang dada semua takdir Allah tanpa merasa sesak di dada. Nah, itu ridho yang tidak semua orang bisa melakukannya. Jadi perbedaan antara ridho dan sabar, ridho itu dia tidak merasa sakit sama sekali di hatinya, ia berjalan bersama dengan takdir Allah dengan ringan, itu ridho. Dan itu dimiliki oleh orang-orang yang sangat luar biasa, teman-teman sekalian. Jadi dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala tadi, kembali lagi yang ke berapa tadi? Yang keenam adalah sabar, tapi yang lebih tinggi daripada sabar adalah ridho. Yang ketujuh, cara kita untuk menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala adalah
Bersabar di awal musibah, sahabat-sahabat sekalian. Jadi sabar itu bukan sudah marah-marah dulu, sudah teriak-teriak dulu, sudah sumpah serapah dulu baru sabar, bukan. Tapi sabar itu sejak awal. Jadi pernah pada suatu ketika Nabi Muhammad SAW pernah berjalan melewati seseorang yang sedang menangis di kuburan. Wanita tersebut menangis dan berteriak, berhisteris, ya. Kemudian kata Rasulullah, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah, kata Rasulullah. Kemudian wanita itu mengatakan, kamu ini tidak mengerti keadaan saya. Kamu tidak mengalami musibah seperti apa yang saya alami, gitu. Jadi maksudnya jangan nasihatin saya deh tentang sabar, kamu kan nggak ngalamin apa yang saya alami, gitu. Akhirnya wanita itu sadar bahwa itu adalah Rasulullah, dan kemudian wanita tersebut datang kepada Rasul dan minta maaf kepada Rasul. Kemudian Rasul mengatakan sesungguhnya sabar itu ada pada kesempatan yang pertama pada saat datangnya musibah. Jadi sabar itu di awal, sahabat sekalian. Ketika kita mendapatkan kejadian, hantaman, hantakan pada saat itu, di saat itu pula lah kita diminta untuk sabar. Ya, begitulah sahabat sekalian. Kemudian yang kedelapan, cara kita bisa menghadapi takdir Allah, ridha terhadap ketentuan Allah, yakinlah bahwa pahala kesabaran itu sangat besar, tanpa batas. Teman-teman lihat dalam surah Az-Zumar ayat 10, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman yang artinya sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala tanpa batas. Sabar itu tidak mudah, tahan terhadap goncangan ujian itu tidak mudah, tapi Allah tahu karena itu tidak mudah, maka Allah berikan pahala tanpa batas, teman-teman sekalian. Makanya nanti di hari akhir, malaikat akan menjemput kita, menyambut kita dengan mengatakan, Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera karena kesabaranmu. Karena sabar itu susah, bisa tahan, tetap tegak berdiri dalam setiap ujian dari Allah itu tidak mudah. Maka Allah balas dengan pahala tanpa batas. Dan malaikat akan menyambut kita insya Allah dengan kesabaran kita, teman-teman sekalian. Kesembilan, gimana caranya kita bisa ridha terhadap ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala sewaktu-waktu nanti di kedepannya orang yang kita cintai dipanggil oleh Allah, harta kita hilang atau apapun tuh hilang dari kehidupan kita. Apa yang kita harus lakukan sahabat sekalian? Kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebagaimana Ummu Salamah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un dan mengucapkan Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Jadi kita diminta untuk mengucapkan segala sesuatu adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berikanlah ganjaran kepada musibah yang menimpaku dan berilah ganti dengan ganti yang lebih baik. Teman-teman mungkin yang tidak pernah merasa kehilangan nggak tahu rasanya. Tapi setiap orang pasti akan mengalaminya satu hari nanti. Kehilangan ayah, kah ibu, kah orang yang kita cintai, kah harta, kah apa-apa yang hilang dari diri kita. Maka ingat kalimat ini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya darimu ya engkau, dia semuanya darimu ya Allah dan akan kembali kepadamu wahai Allah. Itu menunjukkan kepasrahan total diri kita sahabat-sahabat sekalian. Bahwa diri kita ini milik Allah. Jadi suka-suka Allah berkehendak apapun terhadap diri kita. Kita hanya minta gantilah dengan yang lebih baik wahai Allah. Begitu sahabat-sahabat sekalian. Dan yang terakhir yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan ujian dari Allah, supaya kita ridha terhadap ketentuan Allah, kita introspeksi diri. Introspeksi diri mungkin sesuatu yang terjadi ada sebab kelalaian atau kesalahan kita sahabat-sahabat sekalian. Kata Allah dalam surah Asy-Syura ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Kata Allah, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka disebabkan karena perbuatan tanganmu sendiri. Mungkin ada sebab kesalahan kita, sahabat-sahabat sekalian. Misal, contoh, dalam sebuah keluarga tidak harmonis, bukan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah misalnya, mungkin ada sebab andil kesalahan kita yang menyebabkan keluarga kita nggak harmonis misalnya, atau pertengkaran terjadi antara adik kakak yang membuat kita bersedih misalnya, mungkin ada kesalahan kita di situ misalnya. Jadi kita introspeksi diri sahabat-sahabat sekalian, supaya kita bisa memperbaiki keadaan melalui atau mulai dari diri kita sendiri. Begitulah sahabat-sahabat sekalian, sadarilah bahwa karakter dunia ini adalah penuh dengan ujian demi ujian. Dia akan datang silih berganti untuk menghampiri kehidupan kita. Kita hanya diminta untuk sabar dalam menjalaninya, dan kita diminta untuk beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Kita tidak bisa untuk menghalaunya. Yang harus kita lakukan adalah ridha. Ridha terhadap ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pahala yang besar didapatkan melalui cobaan yang besar. Apabila Allah mencintai seseorang,
maka Allah akan memberikan cobaan yang besar kepadanya. Dan barang siapa yang ridha menerima ketentuan dari Allah, maka Allah akan meridhoinya. Barang siapa yang murka, tidak mau menerimanya, maka Allah juga akan murka kepadanya. Dan kita tahu bahwa Allah itu sangat sayang kepada kita, sahabat-sahabat sekalian. Hal ini terlihat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan rombongan tawanan perang. Kemudian di tengah-tengah rombongan tawanan perang itu ada seorang ibu yang mencari-cari bayinya. Kemudian ketika ibu itu menemukan bayinya, ibu itu langsung memeluk erat-erat tubuh dari bayi tersebut dan langsung menyusuinya. Lalu Rasul bertanya kepada para sahabat, "Wahai para sahabatku, apakah menurut kalian ibu ini akan tega melemparkan anaknya ke dalam kobaran api?" Kemudian para sahabat menjawab, "Tidak mungkin, demi Allah ya Rasul. Sementara ibu itu sanggup untuk mencegah bayinya terlempar ke dalam api." Maka Rasul bersabda apa, teman-teman sekalian, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim? "Sungguh Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini kepada anaknya." Jadi Allah memberikan ujian-ujian kesedihan, air mata kepada kita, ternyata karena Allah sayang kepada kita. Mungkin Allah rindu dengan rintihan kita, Allah rindu dengan khusyuknya kita, Allah rindu kita bangun malam lagi, yang sudah lama kita tidak lakukan, Allah rindu dengan doa kita yang sungguh-sungguh mungkin. Maka cara Allah menyayangi kita terkadang dengan sesuatu yang kita tidak mengerti pada saat ini, namun kita mengerti nanti pada akhirnya. Jadi teman-teman sekalian, takdir Allah yang terjadi dalam kehidupan kita semuanya adalah baik. Mungkin dalam pandangan manusia, dalam pandangan kita, kita merasa tidak enak. Tapi coba kalau kita pandang dari sisi yang lain, kita tahu bahwa Allah punya maksud yang terbaik untuk kita. Dan ingat, apa kata Rasulullah SAW? Tidaklah seseorang Muslim tertimpa suatu keletihan atau penyakit, atau kekhawatiran, atau kesedihan, dan tidak juga gangguan dan kesusahan bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Mungkin Allah kasih kesedihan untuk kita untuk cara Allah menghapus kesalahan-kesalahan kita, insya Allah. Begitulah sahabat-sahabat sekalian, jalani kehidupan ini dengan tenang, dengan sabar, dengan ridha. Ingat, fa inna ma'al usri yusra, bahwa sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan, pasti ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang sentiasa sabar menghadapi ujian-ujian dari Allah. Tidak perlu bersedih berlama-lama. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Jaga hati kita, lisan kita, anggota badan kita dari berkeluh kesah terhadap takdir Allah. Kita sabar dalam menjalani kehidupan ini, insya Allah. Dengan begitu, kita paham bahwa musibah akan mendewasakan diri kita, musibah akan meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kesedihan-kesedihan itu akan segera berlalu dan kita akan kembali menjadi orang yang terus bergantung kepada Allah hingga akhir hidup kita. Begitu sahabat-sahabat semua, semoga kesabaran yang teman-teman lakukan dalam menjalani setiap episode kehidupan dibalas oleh Allah dengan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, kesedihan yang kita rasakan tidak abadi, air mata kita tidak abadi, kita akan berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai, tidak ada sakit lagi, tidak ada air mata lagi, tidak ada susah lagi di syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk bisa mencapai syurga, akan banyak ujian-ujian yang Allah berikan terlebih dahulu untuk diri kita. Semoga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, sahabat-sahabat sekalian. Hari ini kita belajar untuk menjadi pribadi yang ridho, pribadi yang tenang, pribadi yang sabar, pribadi yang bergantung penuh kepada Allah. Musibah sesungguhnya diri kita, sahabat sekalian, adalah kalau kita pergi menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tinggalkan Allah. Allah tidak tinggalkan kita yang tinggalkan Allah. Itu musibah terbesar untuk diri kita. Semoga senantiasa dalam penjagaan Allah. Semangat terus dalam menjalani kehidupan, husnuzon, prasangka baik, tawakal ala Allah, insya Allah Allah menjaga kita semua. Sekian dari saya pada hari ini, sahabat-sahabat sekalian. Semoga tausiah ini bisa mengisi hati-hati kita. Hati Uma pada saat ini memang sedang bersedih ya, karena masih hari ini tadi baru berziarah ke makam Papa, masih ada merasa kehilangan. Jadi mudah-mudahan apa yang Uma sampaikan ini sebenarnya nasihat untuk diri pribadi. Semangat selalu untuk teman-teman semua. Semoga Allah senantiasa menjaga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.